Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Dimas. Perkenalkan saya Anissa Wijakseni dari kelas KM 44MD2 Prodi S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan magang saya di Bandung Bergerak.id Divisi Media Sosial periode 5 Juli sampai 18 Agustus 2023 dengan judul Analisis Komunikasi dan Media Sosial TikTok di Bandung Bergerak.id. Latar belakang melakukan kegiatan magang ini yaitu sebagai syarat wajib untuk memenuhi nilai mata kuliah KP atau kerja praktik sebanyak 2 SKS, dan juga sebagai persiapan karir untuk mengembangkan profesionalisme dan juga kesiapan dalam dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bandung Bergerak.id. Jadi Bandung Bergerak.id ini adalah sebuah media alternatif berbasis online yang menyajikan informasi dan juga berita berdasarkan reportasi yang mendalam mengenai isu-isu yang terjadi di Bandung. Nah, Bandung Bergerak.id ini sangat berbeda dengan media yang lainnya yang selalu menyajikan berita-berita yang umum. Nah, Bandung Bergerak.id ini berkomitmen mengangkat isu-isu yang terkait dengan masyarakat marginal. Hal tersebutlah yang menjadi alasan saya tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Bandung Bergerak.id. Di Bandung Bergerak.id ini, saya memilih divisi media sosial dan ditempatkan sebagai konten kreator media sosial TikTok Bandung Bergerak.id. Mengapa saya memilih divisi media sosial? Karena sesuai dengan konsentrasi saya yaitu digital media, di mana di digital media ini saya mendapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan media sosial. Oleh karena itu, saya dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama melakukan studi di konsentrasi digital media. Nah, di sini juga saya bisa menerapkan pengalaman saya selama berkuliah di jurusan ilmu komunikasi. Kegiatan utama saya selama magang di Bandung Bergerak.id sebagai konten kreator, yang pertama yaitu membuat konten yang menarik, relevan, dan juga berdampak bagi audiens. Kemudian saya juga melakukan perencanaan, produksi, dan distribusi konten video TikTok bertema sejarah yang bersumber dari salah satu segmen artikel di Bandung Bergerak yaitu Ngulik Bandung. Jadi video yang saya buat ini bertemakan sejarah yang terjadi di Bandung. Kemudian saya juga melakukan pengeditan dan juga penyuntingan terhadap konten-konten tersebut. Selama melakukan kegiatan magang, saya telah berhasil memproduksi 6 konten video sejarah yang berjudul Sejarah Situ Aksan. Situ Aksan sekarang versus dulu, Charlie Chaplin mampir ke Bandung, Taman-taman di Bandung, Braga Permai pemasok resmi makanan Ratu Belanda, Jus nanas pengganti minuman anggur pada zaman kolonial di Bandung, dan juga Strawberry Lembang. Manfaat yang saya dapatkan selama melakukan kegiatan magang ini diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan pengalaman langsung dalam membuat konten, memahami proses pembuatan konten dan juga mengatasi tantangan yang dihadapi selama pembuatan konten. Yang kedua, meningkatkan portofolio saya terutama dalam bidang pembuatan konten. Yang ketiga, mendapatkan wawasan baru mengenai industri media dan juga produksi konten. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kerja tim, komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman kerja untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Selama melakukan kegiatan magang ini, saya menemukan beberapa fenomena yang terjadi di Bandung Bergerak.id, baik itu fenomena yang positif maupun yang negatif. Yang pertama, saya menemukan bahwa komunikasi antar pekerja di Bandung Bergerak.id ini tidak kaku. Kemudian saya juga menemukan bahwa adanya kekurangan interaksi audiens di media sosial TikTok Bandung Bergerak.id. Kemudian saya juga menemukan bahwa kampanye digital yang dilakukan oleh Bandung Bergerak.id ini masih lemah, dan juga ruang kerja Bandung Bergerak.id ini masih sangat terbatas. Berikut ini tinjauan teori dan analisis terhadap fenomena yang telah ditemukan di Bandung Bergerak.id. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Menurut Mulyana tahun 2005, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang terikat oleh struktur organisasi, seperti komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal. Di Vito dalam Sulaiman 2013, mengungkapkan bahwa komunikasi informal merujuk pada bentuk komunikasi yang diakui secara sosial, dan fokusnya bukan hanya pada organisasi, melainkan lebih kepada tingkat individu. Berdasarkan analisis saya,
komunikasi formal dan informal yang terjadi di bandungbergerak.id ini berjalan dengan sangat baik. Komunikasi formal yang terjadi di bandungbergerak.id ini dapat terjadi secara tatap muka atau secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi formal secara langsung ini biasanya terjadi saat melakukan rapat mingguan ataupun melakukan diskusi di kantor. Sedangkan komunikasi formal secara tidak langsung ini biasanya terjadi di WhatsApp. Kemudian komunikasi informal yang biasanya terjadi di bandungbergerak.id ini biasanya terjadi ketika kami melakukan makan malam bersama setelah melakukan rapat mingguan. Menurut saya, komunikasi formal dan informal yang berjalan dengan sangat baik ini disokong oleh penggunaan bahasa yang santai, sehingga menciptakan keakraban baik antara pemimpin redaksi maupun tim dan juga peserta magang. Saya sebagai peserta magang sendiri merasakan bahwa melakukan komunikasi dengan pemimpin redaksi dan juga tim ini sangatlah nyaman karena menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga saya tidak takut untuk menyampaikan pendapat maupun ide-ide saya. Yang kedua, penggunaan media sosial TikTok. Menurut Susilowati 2018, TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengungkapkan diri secara kreatif sesuai dengan gaya pilihan mereka. Hal tersebut dapat mendorong kreativitas pengguna dan mendorong mereka untuk menjadi konten kreator yang kreatif. Berdasarkan analisis saya, kurangnya audiens di TikTok bandungbergerak.id ini disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama, adanya kesenjangan konten dengan harapan dan preferensi audiens TikTok. Faktor yang kedua yaitu kurangnya pemahaman mengenai algoritma dan juga tren TikTok yang sedang berkembang. Dan faktor yang terakhir adalah kurangnya konsistensi dalam pengunggahan konten. Yang ketiga ada kampanye digital. Menurut Ananto et al. 2017, kampanye digital adalah suatu aktivitas di mana ide, gagasan, atau pesan tertentu disampaikan melalui platform media digital dengan tujuan untuk mencapai suatu target dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis saya, kampanye digital yang dilakukan oleh Bandung Bergerak ini masih sangat lemah, terutama dalam hal menjangkau audiens. Saya menemukan bahwa jumlah partisipan dalam kampanye digital tidak sebanding dengan audiens yang aktif di media sosial bandungbergerak.id. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Menurut Majidu et al. Tahun 2022, kondisi lingkungan memiliki dampak signifikan pada kinerja para anggota pegawai dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Lingkungan kerja yang kurang optimal dapat membutuhkan lebih banyak usaha dan juga waktu, serta dapat menghambat efisiensi. Nah, keterbatasan ruang kerja di bandungbergerak.id ini mempengaruhi kenyamanan dan juga produktivitas tim bandungbergerak.id, terutama ketika melakukan rapat mingguan dan mendapat kunjungan dari pihak eksternal yang tentu saja membutuhkan ruang yang lebih luas. Dari kegiatan magang yang telah saya lakukan dan juga analisis terhadap fenomena yang terjadi di bandungbergerak.id, dapat disimpulkan bahwa pengalaman magang sebagai konten kreator di media sosial TikTok bandungbergerak.id ini merupakan langkah yang sangat berharga bagi saya, terutama dalam mendapatkan pengalaman untuk terjun langsung terhadap industri media dalam pembuatan konten. Begitu juga dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam industri pembuatan konten. Kemudian, komunikasi formal dan informal berjalan dengan sangat baik di bandungbergerak.id ini. Kemudian, media sosial TikTok bandungbergerak.id ini belum memiliki banyak audiens dan masih kurang dalam hal interaksi antar audiens. Kemudian, kampanye digital yang dilakukan oleh bandungbergerak.id ini masih sangat lemah. Dan yang terakhir yaitu ruang kerja bandungbergerak.id masih sangat terbatas. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa saran untuk bandungbergerak.id. Yang pertama, bandungbergerak.id sebaiknya lebih memperhatikan lagi pengelolaan media sosial TikTok-nya, karena saat ini media sosial TikTok itu sangat populer dan sangat berpotensi untuk menjangkau audiens lebih luas lagi. Yang kedua, bandungbergerak.id perlu menguatkan kampanye digital, karena kampanye digital ini merupakan salah satu metode kampanye yang tidak perlu memerlukan biaya yang besar dan juga tenaga yang besar. Yang ketiga, bandungbergerak.id perlu meningkatkan fasilitas ruang kerja untuk menunjang kenyamanan tim
bandungbergerak.id dalam melakukan aktivitasnya. Dan yang terakhir, bandungbergerak.id perlu memiliki misi perusahaan yang jelas, karena misi perusahaan ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.